gitu. Saldi pernah ngomong gini juga, jadi gini, zona nyaman itu kita bukan, jadi gini, paradigmanya harus diubah. Kita bukan keluar dari zona nyaman, tapi zona nyaman itu yang diperluas. Gak pernah ngerasain ngerantau, gue nggak perlu mikirin nanti siang makan apa atau nanti malam makan apa. Gue dan mungkin banyak teman-teman di SB yang juga pasti ngerasain hal yang sama, perantauan yang nggak punya teman siapa-siapa di sini, dan pasti ada momen terberat. Ya di awal lu ngerasa ekspektasi orang-orang di lu itu gimana? Karena kan orang-orang nggak tahu sama lu sama sekali. Pada saat lu mencalonkan jadi wakil ketua BEM, itu gimana? Lo sempat dengar desas-desus orang-orang ngomong apa tentang? Oh banyak. Boleh nih bahas ini. Halo semua, selamat datang di podcast episode pertama dari BEM SB, yaitu Bincang Asik. Ya, kali ini perkenalkan, nama gue Muhammad Idam Rebani. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, gue bagian dari BEM SB IPB di Kesma. Ya, gue bakal jadi host di podcast ini dalam beberapa episode ke depan. Jangan lupa kita kedatangan satu tamu istimewa, yaitu Wakabem dari BEM SB IPB, yaitu Bang Rafid Ibnu Riyandi. Tepuk tangannya. Terima kasih. Ya, apa kabar Bang? Kabar gue baik, cuman kurang tidur aja sih hari ini. Oh, banyak kegiatan. Lagi sibuk-sibuknya? Lagi enggak juga sih, normal lah. Gimana di BEM? Lo udah cukup, lo nih udah 1 bulan lebih kan? Cukup enjoy kah? Gue dari Desember. Iya, berarti Januari, Februari, Maret, udah 3 bulan. Itu gimana? Sejauh ini so far aman? Gue bahagia. Oke. Karena ya ada dampak yang baik, ada beberapa dampak yang cukup baik yang dihasilkan dalam 3 bulan ini. Ya, cuman ya gak gue pungkiri juga, gue sedikit capek secara pribadi, cuman gue bahagia. Dampak baik untuk elunya, dampak baik untuk semuanya. Ada perubahan yang kita harapkan lah intinya. Nanti kita bakal bahas lebih jauh soal BEM SB dan elu sebagai Wakabem. Cuma sebelumnya ini gue mau mention sedikit, ini adalah program dari Kesma dan juga Medcominfo, program kolaborasi. Bincang Asik ini sebelumnya sudah pernah dibawa di angkatan Kesma lalu, tapi bentuknya pada saat itu adalah seminar mental health. Kali ini kita ngebawa dalam media podcast untuk ngebahas soal mental health juga, isu-isu kemahasiswaan, dan juga ada topik dan tematik yaitu tentang usia 20 tahun. Ya. Podcast. Ini gue juga sempat beberapa kali bahas sama lu. Kenapa akhirnya Bincang Asik dibuat podcast dan rutin? Itu juga salah satunya karena gue konsultasi sama lu. Dan gue pengen nanya kenapa ngebuat podcast dan kaitannya sama human oriented yang pengen lu capai itu jadi penting di BEM SB kan? Ya, kenapa human oriented kan ya? Yeah. Jadi yang kita lihat itu ada dinamika perubahan yang terjadi dari segi brandingnya. Dan perubahan yang menurut gua baik itu yang terjadi sekarang adalah menuju human oriented. Dan ini sebenarnya udah ada banyak referensinya. Dan podcast adalah salah satu aktualisasi untuk mewujudkan ruang-ruang human oriented branding kayak gitu sebenarnya. Lu udah pernah bawa program podcast ini di organisasi lu sebelumnya atau enggak? Kalau podcast pernah di organisasi Gimana? sebelumnya, di eksekutif Ormawa PKU. Dan gimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya ya being podcast aja sih, cuman dari segi brandingnya itu masih terkesan template oriented gitu loh. Jadi nggak terlalu mengambil cerita dan nilai-nilai sosial di dalamnya gitu. Ini dalam segi branding. Kita sekalian bahas juga tentang Bang Rafidnya, karena mungkin banyak orang yang belum tahu juga soal Bang Rafid. Gue pengen tahu Bang, cerita organisasi lo sih sebenarnya. Dari pada saat IPB di PKO sampai sekarang itu kira-kira apa aja? Boleh disebutin nggak? Gua di tahun pertama itu di eksekutif Ormawa namanya dulu, sekarang udah jadi Ormawa eksekutif. Gua alhamdulillah diamanahin sekretaris umum eksternal. Oke. Terus gua di Century juga jadi staff Human Resource Development. Terus MPKMB alhamdulillah jadi wakil ketua, jadi sekretaris jenderal. Terus di PMSB jadi wakil ketua BEM. Jadi wakil ketua BEM. Yes.
Dari semua organisasi yang lu jalanin ada yang paling berkesan nggak? Mungkin di luar BMSB ya. Ini boleh disebutin nih. eh Sebenarnya semuanya berkesan sih pada porsinya masing-masing. Ya. Kayak misalnya Exe itu pembelajaran yang hebat buat gua. Kenapa? Jadi ya karena gua dulu sebelumnya di SMA itu nggak terlalu aktif untuk organisasi. Wait, jadi lo pertama kali aktif di organisasi itu jadi sekretaris langsung? Iya. Kok bisa? Gimana itu ceritanya? Jadi gua memang ada ketertarikan di bidang administratif. Memang dari SMA gua suka jadi sekretaris Kelas. Oke. bukan suka sih, sering, kerap. Kalau suka sih nggak terlalu ya. Ada kalian khusus di bidang itu, dan terus kebetulan waktu itu ada pemiluan dulu namanya, pemiluan PKU, dan gue diajakin di salah satu pasangan calon yang menang untuk menjadi sekretaris umum mereka, dan alhamdulillah ya gue accept gitu. Kenapa dia bisa ngajak lo? Lo ada kedekatan kah sama di sebelumnya, satu kelas atau gimana? Waktu itu kita di kementerian yang sama, di magang BMKM. Oh, jadi lo pernah magang dulu. Namanya. Iya, kita di kementerian yang sama. Di Fana kalau kalian tahu. Nah, di Fana sempat ngajakin gua, dan gua sempat pikir panjang karena ada ketidakterbiasaan gua. Kan dulunya gua jadi orang di belakang layar mulu, terus tiba-tiba show gitu loh. Show begins lah. Terus gue cukup memakan waktu yang lama sih buat mikir, karena gue bicara, bahkan gue ngajak diskus sama teman-teman gue juga, diskus sama ibunda gue, dan ya. Nah itu apa yang akhirnya bikin lu berani? Karena kan ini nggak pernah sebelumnya kan sama sekali di SMA, terus tiba-tiba langsung di Ormawa PKU dan langsung jadi pimpinan. Itu gimana? Lebih ke now or never sih, karena gini, gue ngerasa gue masih punya banyak waktu untuk gue exploring banyak hal. Dan kalau misalnya gue menjadi orang belakang layar mulu, kayak kapan gue bisa develop gitu. Saldi pernah ngomong gini gue, jadi gini, zona nyaman itu kita bukan, jadi gini, paradigmanya harus diubah. Kita bukan keluar dari zona nyaman, tapi zona nyaman itu yang diperluas, di-expand gitu. Jadi memang ada adaptasi ya setelah lu memperlebar zona nyaman lu, cuman ya zona nyaman itu bukan loncat dari satu zona ke zona yang lain, cuman itu yang di-expand. Jadi emang lu dari dulu udah punya kedekatan sama Bang Saldi? Saldi itu kepala Departemen Sosial Politik di Exe. Iya, tapi itu kenalnya dari sana? Iya, dari Exe. Oke. Setelah itu lu masuk ke Senturi? Iya. Kenapa? Dalam periode yang sama. Kenapa? Jadi tuh gue ngeliat Santuri punya wadah untuk eskalasi di bidang entrepreneurship. Dan lo emang ada ketertarikan di bidang itu? Memang ada. Dari dulu? Dari SMA sih sebenarnya. Karena latar belakang bokap gue juga kan seorang entrepreneurship, so ya gue ngerasa ya udah kayaknya gue join Santuri untuk eskalasi minat gue. Dan setelah lu masuk, setelah lu ngelut itu gimana? Di Santuri ya karena online ya, jadi memang masih fase ini ya, dan gue tuh udah di Bogor gitu, karena ada beberapa urusan yang harus offline. Jadi di Santuri itu lebih banyak eskalasi itu masih di online. Jadi ya karena ada keterbatasan jarak, keterbatasan waktu, ya masif di bidang online doang, nggak terlalu masif di bidang offline yang seharusnya lebih masif gitu. Oke. Itu 1 tahun lo di PKU, di sama 2 organisasi itu? Iya, 1 tahun di Ormawa dan juga Senturi. Terus gimana kelas lo? Karena kan ya online, terus juga mungkin kegiatan di Ormawa PKU dan juga Senturi online juga. Terus lo juga baru pertama kali masuk ke Bogor, ke kota antah berantah yang gak pernah lo datangin sebelumnya. Itu gimana? Proses adaptasinya agak cukup lama sih ya sebenarnya, apalagi pas gue waktu landing di Bogor gitu. Gue tuh masih ditemenin waktu itu di minggu awal tuh sama bokap nyokap gue buat di Bogor, kayak memperkenalkan daerah-daerahnya, dan kita jadi nyelusuri bareng gitu. Jadi bokap nyokap gue udah lama gak ke Bogor juga kan, jadi pas pertama kali ke Bogor ya kita traveling, explore ke daerah-daerah Bogor gitu. Jadi itu proses adaptasinya. Dan lagi yang lebih berat tuh sebenarnya pas bokap nyokap gue balik pergi ke daerah asal kita. Terus waktu itu gue juga belum ada motor,
Oke, jadi gimana transportasi saat itu? minjem motor cutting gua. Oh, ada Dulu kenalan. ada. Cutting dari SB spot. Oh, S57. Jadi waktu itu di Savina tuh udah ada cutting. Dan ya gua minjem motor dia untuk proses transportasi kemana-mana. Gimana bang? Gimana proses lo yang akhirnya yang awalnya dari kota asal terus tiba-tiba ke sini dan nggak punya teman kan masih harus mencari. Masih ya. Itu juga salah satu faktor yang agak berat ya bagi anak-anak rantau karena dia jadi survivor sejak hari awal. Iya. Sejak hari awal dia ditinggal sendiri, lu harus memikirkan dan memetakan sekaligus mengorganize kehidupan yang berikutnya, baik dari segi keuangan, baik dari bahkan sesepele makan siang tuh lu harus tahu